حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas beberapa mukaddimah seputar permasalahan lugah berupa pembagian kalam, kemudian macam-macam kalimat, sampai pada pembagian kalam menurut isti'mal, yang itu semua alhamdulillah pada hakikatnya merupakan mukaddimah. Ya, mukaddimah untuk apa? Untuk mempersiapkan diri masuk pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Karena telah kita ketahui bahwasanya ushulul fiqh di antara unsur yang membangunnya adalah lughah Arabiyah. Naam, lughah Arabiyah. Dan dari sini pula dorongan bagi kita untuk betul-betul berusaha menguasai lughah tersebut, sehingga seorang bisa kokoh dalam membangun hukum-hukum dari dalil-dalil yang telah dihafal. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama dari pembahasan inti alhamdulillah, yaitu al-amr. Dan pembahasan ini pembahasan yang penting yang berhubungan dengan perintah-perintah yang ada dalam syariat ini. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah terdiri dari perintah-perintah, larangan-larangan, dan khabar-khabar. Tidak keluar dari tiga hal ini. Berupa perintah-perintah atau larangan-larangan atau khabar-khabar. Maka butuh bagi seorang muslim untuk memahami perkara ini dengan pemahaman yang sah, pemahaman yang benar. Qala rahimahullah ta'ala ta'rifuhu al-amru qawlun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la. Perintah atau al-amr yang dimaksud di sini adalah suatu perkataan yang mengandung permintaan untuk dilakukan suatu pekerjaan. Baik. Jadi qaulun yatadammanu talabal fi'l. Suatu perkataan yang terkandung di dalamnya permintaan untuk dilakukannya suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Tapi ya, ada satu hal lagi yang membedakan al-amr atau perintah ini dari yang lainnya, yaitu untuk al-amr ditambah kriteria ala wajhil isti'la, yang bahwasanya permintaan untuk dilakukannya pekerjaan tersebut ikhwanillah datang ala wajhil isti'la, yang insyaallah ta'ala akan diterangkan nanti. Ya, ini perintah yang datang dari apa? Yang pemerintah ini kedudukannya lebih tinggi. Itu namanya perintah. Yang ada perintah alhamdulillah datangnya dari yang lebih tinggi. Kalau orang ya mungkin kedudukannya lebih tinggi, ini perintah. Atau umurnya lebih tua, ini perintah. Kalau antara hamba dengan Allah, ya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk ini
datang dari zat yang paling tinggi. Ini maksud ala wajhil isti'la. Namanya perintah. Ya nanti dengannya dikeluarkan apa? Doa atau meminta. Kalau meminta juga apa? Permintaan untuk dilakukan suatu pekerjaan tapi apa? Dari yang rendah. Nah, misal contohnya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikanlah salat atau tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, katakan aqimu fi'il amr. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat. Wa atuz zakat dan tunaikanlah zakat. Wa mawatin akhar dan tempat-tempat yang lain yang banyak kita dapati baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Kita baca keterangan lebih lanjut tentang pengertian tadi. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa kharaja bi qawlina qawlun al-isyarah fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu. Keluar dengan perkataan kami qaulun. Ya, dalam pengertian tadi kalian perhatikan, Syekh memberikan pengertian al-amr yaitu qaulun yatadammanu talaban fi'l. Nah, dari kata qaulun ini yang keluar al-isyarah. Jadi isyarah tidak termasuk perintah. Misalnya ya, saya bilang ke Mujahid yang duduk santai saja, paham, suruh keluar. Ya, suruh keluar. Tapi saya nggak katakan apa-apa, cuma tunjuk. Paham tak Mujahid? Suruh keluar. Ini isyarat. Walaupun memberikan ya faedah makna yang diinginkan, yaitu permintaan atau perintah untuk keluar. Tapi karena hanya dengan isyarat tanpa ada ucapan, tidak masuk dalam al-amr. Tidak masuk dalam al-amr. Dan perkara ini alhamdulillah pada hakikatnya merupakan perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah isyarah yang keluar dari kategori amr ataukah masuk dalam kategori amr? Dan kalau kita melihat pengertian dari al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau merajihkan bahwasanya isyarah bukan termasuk amr karena keluar dari kata qaulun. Namun ikhwanillah wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya yang rajih dalam masalah ini isyarat ya, apabila memberikan faedah makna perintah maka dia perintah. Baik. Sehingga yang dimaksudkan dengan al-amr adalah segala sesuatu yang mengandung faedah perintah di sana, baik berupa isyarat atau selain isyarat. Dalilnya apa? Dalilnya hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahihain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Nabi salat dalam keadaan duduk dan saat itu para sahabat ikhwanillah salatnya dalam keadaan berdiri. Ya, Rasulullah suatu ketika sakit, mengimani manusia salat dalam keadaan duduk. Dan para sahabat belum mengetahui hukumnya, mereka mengikuti salat Rasulullah tapi berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara ya al-jilsu. Dalam salat beliau mengisyaratkan kepada para sahabat untuk duduk. Nah, isyarat yang seperti ini masuk kategori amr, masuk kategori perintah. Kenapa? Karena dipahami makna perintah. Baik.
Walaupun Rasulullah tidak mengatakan. Kenapa? Karena tentunya akan membatalkan sholat kalau ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk ijlisu, beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk duduk. Maka para sahabat pun wajib saat itu untuk duduk, karena ini perintah. Nah, jadi yang rajih dalam masalah al-amr bahwasanya isyarat juga masuk kategori amr dengan syarat apa? Apabila memiliki faedah makna amr. Dan memang yang ghalib, yang mayoritasnya al-amr itu dengan al-qaul. Ya, al-amr itu mayoritasnya dengan qaul, yaitu dengan perkataan. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa kharaja bi qaulina talab al-fi'l an-nahy. Keluar dengan perkataan kami ya talab al-fi'l, yaitu suatu perkataan yang terkandung padanya permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan. Berarti keluar dari kategori ini apa? An-nahy, yaitu larangan. Kenapa? Li'annahu talabu tarkin. Kenapa? Karena larangan itu adalah permintaan untuk apa? Untuk meninggalkan suatu perbuatan. Ini jelas, ya kan? Kalau perintah itu adalah permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan, maka keluar dengan kategori ini yaitu nahi, larangan. Karena larangan adalah talabu tark, ya permintaan untuk ditinggalkannya suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Nah, qala wal muradu bil fi'li al-ijadi fayashmalul qaul al-ma'mura bihi. Dan yang dimaksud dengan fi'il di sini yaitu pada kata talabal fi'il, ya, talabal fi'il, yang dimaksud adalah al-fi'lu al-ijad. Al-fi'lu al-ijad, yaitu perintah ya berupa perbuatan ya yang ada untuk dilakukan. Al-ijad lawan dari al-ma'dum, ikhwanifillah, yang tidak ada. Jadi untuk mewujudkan suatu perbuatan. Ini yang dimaksud dengan al-fi'lul ijadi. Nah, dan dengan penjelasan al-fi'l wal muradu bil fi'li al-ijadu, ini lebih ahsan, lebih mudah untuk dipahami. Qala rahimahullahu ta'ala wal muradu bil fi'li al-ijadu fayashmalul qawla al-ma'mura bih. Dan yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah al-ijad, yaitu ya suatu pekerjaan yang diinginkan untuk diwujudkan. Bukan yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah yang merupakan lawan dari qaul, perkataan dan perbuatan. Bukan, maksudnya bukan demikian. Tapi yang dimaksud talabul fi'il yaitu minta untuk dilakukannya suatu perbuatan. Ini yang kemudian diterangkan oleh Syekh dengan kata al-ijad. Sehingga fayashmalul qaula al-ma'mura bih. Sehingga dengan penjelasan ini mencakup juga al-qaul, perkataan yang diperintahkan. Kenapa? Karena al-qaul, ikhwanifillah, ya perkataan ini atau ucapan ini masuk dalam apa? Dalam fi'il. Kenapa perlu diterangkan ini? Karena banyak dalam syariat kita perintah-perintah yang isinya apa? Untuk melafazkan suatu ucapan yang datang dalam bentuk perintah. Nah, ini yang sangat jelas. Rasulullah SAW perintahkan
qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Di sini perintah untuk melafazkan. Nah, jadi ini masuk fi'il. Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan kata wal muradu bil fi'li al-ijadu. Untuk apa? Untuk menepis pemahaman bahwasanya jangan sampai nanti yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah lawan dari qaul. Karena kebanyakan dalam perkataan para ulama apa? Qaulan wa fi'lan dibedakan. Qaul sendiri, perkataan sendiri, fi'il sendiri, yaitu perbuatan anggota badan. Tidak. Yang dimaksud dengan al-fi'il di sini adalah semua perbuatan yang diinginkan untuk dilakukan. Baik perbuatan mulut yang berupa ucapan atau perbuatan anggota badan yang lain. Ini maksudnya. Qala wa kharaja bi qaulina ala wajhil isti'la. Baik, keluar dari perkataan dengan perkataan kami ala wajhil isti'la. Baik, yaitu al-iltimasu wa du'a wa ghayruhuma mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in. Yang dimaksud dengan isti'la di sini ikhwanillah yaitu keadaan di mana perintah tersebut datang dalam bentuk tarfu', yaitu datang dari yang kedudukannya lebih tinggi. Kedudukannya lebih tinggi dan keras. Ya, perintah datang dari yang lebih tinggi kedudukannya atau dengan cara yang keras, misalnya dengan ancaman dan seterusnya. Baik. Untuk apa? Untuk mengeluarkan di sini al-iltimas wa du'a. Al-iltimas adalah permintaan untuk dilakukan suatu perbuatan dari orang yang sama kedudukannya. Ini namanya iltimas. Ini istilah saja. Yang kedudukannya sama, setara, ini disebut dengan iltimas. Kenapa? Karena tidak ada istilah di situ. Bukan datang dari yang kedudukannya lebih tinggi. Juga keluar dari kategori amr dengan batasan ala wajhil isti'la di sini ad-du'a. Kenapa? Karena ad-du'a itu datang dari yang lebih rendah. Ya, doa. Jadi kita kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar Allah melakukan suatu perbuatan, memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita ilmu, memberikan hidayah kepada kita dan seterusnya. Ini kan talabul fi'l. Tapi datang dari hamba kepada Allah, dari makhluk yang sangat hina kepada zat yang maha tinggi. Ini tidak disebut dengan amar, tapi disebut dengan doa. Tapi kalau datangnya dari Allah kepada kita, ini namanya perintah. Karena datang dari zat yang maha tinggi kepada hamba-hambanya yang rendah. Nah, jadi keluar dengan batasan ala wajhil isti'la al-iltimas wa du'a wa ghairuhuma, dan yang selain keduanya mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in, dari perkara-perkara yang bisa diambil faedah dari sighah amr dengan qarilah-qarilah yang ada. Baik. Intinya di sini menurut Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dipersyaratkan suatu perintah itu ala wajhil isti'la. Dan bagaimana seseorang mengetahui ini amar, ini doa, ini soal, ini iltimas, dengan qara'in. Dan asal dari semua itu ikhwanillah adalah al-amr. Selama ada talabul husulil fi'l,
ya permintaan untuk dilakukan suatu pekerjaan ini pertama kali yang terbetik adalah al-amr. Seseorang tidak keluar dari kategori amr menuju ke doa atau iltimas atau soal kecuali dengan qara'in. Ini maksud dari perkataan Syekh rahimahullah taala. Mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in. Maksudnya apa? Bahwasanya seseorang ketika mendapati suatu nas, di situ ada permintaan dilakukannya suatu pekerjaan. Maka yang pertama kali yang muncul di belakangnya ini adalah amr, ini adalah perintah. Tidak bergeser dari kondisi ini kecuali ada qarinah-qarinah yang memalingkannya, oh ini bukan perintah tapi doa. Kenapa? Karena datangnya dari hamba kepada Allah. Oh ini bukan amr tapi iltimas, karena datang dari sesama hamba yang sama kedudukannya. Baik. Kemudian perkara berikutnya yang hendaknya kita ketahui berhubungan dengan amr kefanillah, bahwasanya amr itu memiliki sifat, yaitu bentuk-bentuk yang darinya dipahami ini perintah yang datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ini disebut dengan siyahul amr. Dan dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, siyahul amri arba'un. Siyah amr itu ada 4 macam. Yang pertama fi'lul amr. Fi'il amr ini jelas sekali. Misal utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ini perintah untuk membaca. Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Ini kata utlu, yakni ikra, bermakna ikra, perintah untuk membaca. Dan banyak untuk perintah-perintah yang datang dalam bentuk fi'il amr atau itu sangatlah banyak. Nah, insyaallah taala pada pelajaran-pelajaran fikih kita dapat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memerintahkan perkara-perkara yang kemudian darinya diambil hukum wujub. Kemudian sifat yang kedua, ismu fi'il amr. Isim fi'il amr. Misal hayya 'alas shalah. Hayya ini isim fi'il amr ikhwanillah, tapi ya memiliki makna amr, termasuk bentuk amr. Karena isim tapi memiliki makna perintah. Namanya isim fi'il amr. Pada pelajaran muyasar atau pelajaran mumtik dulu kita telah menyinggung di sana ada isim yang memiliki makna perintah tapi tidak masuk kategori fi'il. Kenapa? Kenapa isim fi'il amr tidak masuk kategori fi'il amr padahal memiliki makna perintah Allah Subhanahu? Lah ya, apa itu syaratnya? Nah, ya dia tidak bisa menerima ya mu'annatsah mukhatabah karena syarat utama fi'il amr harus apa? Menunjukkan makna talab, makna perintah. Yang kedua harus bisa menerima ya mu'annatsah mukhatabah. Sedangkan isim fi'il amr ini tidak bisa menerima ya mu'annatsah mukhatabah. Sehingga tetap dalam keisiman dia, tapi di sisi lain ya dia memiliki makna perintah, maka disebut dengan isim fi'il amr. Contohnya hayya 'alas shalah. Ya. Hayya tidak bisa dimasuki oleh ya mu'annatsah mukhatabah menjadi hayyai. Tidak. Ya, tapi
tetap hayya. Nah, hayya 'alas shalah, ini panggilan. Ya, panggilan untuk mendatangi salat. Baik. Kemudian kita baca sekilas dulu, insyaallah kita perdalam pada pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, al-masdarun naibu an fi'lil amr. Ya, masdar yang menggantikan fi'il amr. Karena di sana ada masdar yang berfungsi fi'il ikhwanillah, yang beramal dengan amalan fi'il. Sebagaimana kita lewati dalam pelajaran nahwu. Misal fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukullah leher-leher mereka, itu maka penggalah leher-leher mereka. Yani fadharba di sini datang dalam bentuk masdar, tapi yang diinginkan fi'il. Makanya dikatakan al-masdar an-naibu an fi'il amr, masdar yang menggantikan fi'il amr. Dan faedahnya apa? Kenapa kok tidak didatangkan fi'il secara jelas di sini? Nanti insyaallah taala di sana ada ya faedah kenapa kok didatangkan dalam bentuk masdar. Dan mesti ini digali oleh para ulama, terutama ulama tafsir ikhwanillah. Karena sesuatu yang jelas akan dipahami dengan mudah kalau didatangkan dalam bentuk fi'il. Misalnya, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadrib riqabahum, maka pukullah leher-leher mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk masdar fadrib riqab, berarti di sana ada faedah ya yang tersembunyi, yang perlu digali dan ditadabburi. Di sini bermakna amr. Yang keempat, al-mudhari' al-maqrunu bi lamil amr, fi'il mudhari' yang bergabung dengan lam amr. Kalau untuk yang keempat ini mudah, karena dengan adanya lamul amr ikhwanillah ya menjadikan fi'il mudhari' itu bermakna perintah. Misal ya litu'minu billahi wa rasulih, litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian ya beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu perintah ya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk litu'minu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ini sifat amar dalam syariat kita alhamdulillah ada 4 macam yang insyaallah taala penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Juga dari sini kita ketahui pentingnya memahami nahwu, berarti alhamdulillah pentingnya memahami nahwu ya, sehingga seseorang akan mudah memahami pelajaran-pelajaran yang lain, baik itu ushulul fiqh maupun mustalahul hadis dan yang lainnya. Barakallahu fiikum.